tembok yang ada di Papua ini itu adanya di dalam laut. Ini kayak hal yang nggak masuk akal kalau menurut gua. Gimana cara orang zaman dulu bisa bikin tembok segede gitu di dalam lautan? Halo teman-teman semua, mungkin banyak dari kalian yang udah pernah denger atau bahkan ada yang tahu bahwa di lautan Papua, di dalam lautnya itu ada sebuah tembok yang sangat besar sekali. Panjangnya itu sampai 100 km dan ketinggiannya katanya itu 1800 meter. Ini kok bisa ya? Kok bisa gitu? Ada tembok besar di bawah laut. Apakah ini buatan alien, makhluk luar angkasa, atau mungkin ada ras dulu yang menghuni bumi, ras raksasa yang membangun tembok tersebut, atau ada tujuan yang lain? Mari kita bahas. Di sebelah ini udah ada peta Papua. Jika kalian lihat, lokasinya itu di antara Papua yang ada di Indonesia dengan Papua Nugini sebetulnya, bukan Papua yang ada di Indonesia. Kita lihat di gambar selanjutnya. Nah, ini dia ada sebuah tembok Jayapura. Kalau kalian lihat yang di lingkaran itu ada sebuah garis ya. Ada sebuah garis panjang terus kayak ada jeda, terus panjang lagi, ada jeda lagi, panjang lagi. Ini yang mereka sebut sebagai tembok laut yang ada di Papua. Katanya konspirasi tembok yang ada di Papua ini itu adanya di dalam laut. Ini kayak hal yang gak masuk akal kalau menurut gua. Gimana cara orang zaman dulu bisa bikin tembok segede gitu di dalam lautan? Kan gak masuk akal ya. Kalau misalkan di daratan kayak tembok China itu, The Great Wall, mungkin masuk akal. Dan itu gak gitu gede. Kalau yang tembok Jayapura ini sampai dari satelit aja bisa kelihatan. Berarti itu gedenya tuh bukan main. Lu lihat aja dari gambarnya. Nah, ini yang katanya tembok besar di Papua. Ini harus gua kasih tahu ke kalian untuk reminder, ini bukan gambar asli ya. Ini seperti gambar animasi. Kalau kalian lihat itu yang dilingkarin itu adalah tembok besar ya. Seperti palung laut. Kita next. Nah, ini kira-kira bentuknya seperti itu. Tembok lautnya dia langsung nukik ke bawah. Kalau kalian pernah diving atau snorkeling pas di lautan itu, kalian pasti pernah ngalamin kalau lagi cetek nih, lagi berenang cetek gitu ya, lagi bisa lihat dasarnya nggak gitu dalam, bisa lihat koral. Nanti tiba-tiba itu langsung dalam begini, langsung curam begini. Gue pernah soalnya dulu snorkeling, gue lupa di daerah mana, kalau nggak salah di Labuan Bajo ya. Itu kalau snorkeling ke koral kita bisa lihat koral. Nanti tiba-tiba dia langsung turun begini, langsung curam. Nah, ini bentuk tembok lautnya seperti itu. Jadi langsung curam ke bawah. Kemudian ini yang ada patahan-patahan. Tembok lautnya seperti itu ya. Ini gue ingatkan sekali lagi bahwa ini bukan gambar asli ya. Ini animasi atau buatan. Dan mereka bilang itu panjangnya 110 km, ketinggiannya itu 1800 meter. Dan mereka bilang itu seperti 2 kalinya Burj Khalifa yang ada di Dubai. Serta lebarnya itu 1700 meter. Berarti kan kalau kalian bayangin aja tuh, lebarnya aja 1700 meter. Itu gedenya bukan main. Sekarang kenapa kok bisa ada tembok besar di bawah laut Papua? Siapa yang bikin di bawah laut? Kita lihat dulu ya. Dari zaman dulu, kita jangan lihat dari zaman sekarang. Kita lihat benua yang ada di bumi zaman dulu. Ini berikut gambarnya. Ini adalah benua yang ada di bumi 220 juta tahun yang lalu. Bisa disebut Pangea. Pangea itu semua benua yang ada di bumi dulunya itu menyatu jadi satu. Kemudian karena lempeng tektonik lama-lama menjauh semuanya,
Makanya sekarang terpisah-pisah, ada benua Amerika, benua Asia, Eropa, dan lain-lain. Ini adalah 220 juta tahun yang lalu. Kalian lihat di situ fotonya ada Indonesia dan ada Papua. Dulu ini menjauh ya. Kemudian kita lanjut, ini adalah 120 juta tahun ya setelahnya. Mulai mendekat nih, Indonesia dan Papua itu mulai mendekat. Lanjut. Nah, ini udah mulai menempel ya. Indonesia Barat dan Papua sudah mulai mendekat 20 juta tahun. Bisa aja kalau menurut gua itu tembok besarnya diciptakan bukan dia dari dalam bawah laut, tetapi pas masih ada di daratan. Dan ini umurnya sudah lama sekali. Kemungkinan besar sewaktu daerah tembok lautnya itu masih daratan, ada makhluk, gue gak tahu siapa, itu membuat tembok besar itu. Kita lihat, gue jadi kepikiran dulu ada film namanya Game of Thrones. Di Game of Thrones itu ada tembok gedenya bukan main, namanya The Wall of Westeros kalau gak salah. Dan tembok besarnya itu dibuat oleh raksasa, giant. Ada juga teori bahwa bumi zaman dulunya itu katanya manusia raksasa. Ada yang bilang sebutannya Nephilim dan lain-lain. Itu bisa aja mereka yang buat. Oke teman-teman semua, di sini udah ada peta dari Maritime Awareness Project. Kalau kalian lihat ada sebuah garis ya. Ini yang dianggap sebagai tembok besar di Papua. Kalau kalian lihat garisnya itu mirip sekali dengan yang kalian lihat ada di internet. Sekarang kita lihat jaraknya berapa sih dari tembok besar itu ke Jayapura. Itu sekitar 77 km ya, 77 sampai 80 km lah jarak dari Jayapura ke tembok besarnya. Sekarang ini dari map Maritime Awareness Project. Kita lihat dari versi Google Earth. Nah, di Google Earth itu nggak ada tembok besarnya, itu nggak ada. Kok bisa? Kenapa nggak ada? Perlu kalian ketahui bahwa video atau foto-foto yang pernah kalian lihat yang viral-viral itu tuh bukan dari sekarang. Itu tuh udah foto-foto atau video itu tuh udah dari tahun 2011, bukan dari yang sekarang. Jadi ini baru viral-viralnya aja, padahal kasus ini sudah dari dulu sekali. Sekarang kita bahas kenapa di Google Earth kok nggak ada, sedangkan di map Maritime Awareness Project ini ada tembok besarnya ini. Peta yang dihasilkan ada tembok besar ini adalah hasil dari ekspedisi US Navy pada Perang Dunia II. Seperti mereka menggunakan sonar dan lain-lain. Maritime Awareness Project ini dan Google Earth itu pakai teknologi yang berbeda. Makanya Maritime Awareness Project ini bisa salah. Teknologinya itu bisa salah. Karena pada zaman dulu laporan-laporan seperti pakai sonar dan lain itu kurang tepat ya. Apalagi bayangan-bayangan dan lain-lain itu bisa kurang tepat. Dan ini adalah foto dari ahli geologi BRIN yang bernama Dani Hilman Natawijaya. Ini gue bacain ya. Dia bilang itu karena efek processing ketika UAT data batimetri. Batimetri itu adalah mempelajari pengukuran dan pemetaan kedalaman laut. Hal ini banyak terjadi kesalahan di berbagai tempat di seluruh dunia, jadi nggak cuma yang ada di Papua. Kalau kalian lihat secara detail mungkin di peta-peta, salah satunya Maritime Awareness Project itu, banyak yang salah-salah di peta-peta MAP itu. Banyak yang nggak tepat lah, karena pakai sonar, gadgetnya berbeda, apalagi udah fotonya udah lama, teknologinya belum mencukupi, dan lain-lain. Kalau misalkan ada ekspedisi laut yang menemukan tembok besar di Papua, itu pasti di seluruh dunia udah heboh banget. Dan ada publikasi resminya.
Kepala Departemen Teknik Geomatika ITS Surabaya mengatakan bahwa di situ tuh nggak ketemu apa-apa. Yang di Papua itu nggak ada, tembok besarnya itu nggak ada. Sebetulnya sih apa yang dibilang mereka, para ilmuwan itu, ada benernya juga. Karena selama ini yang kita lihat itu adalah animasi atau foto editan. Belum ada bukti foto aslinya ada tembok besar di sana. Dan kalau misalkan beneran ada, itu sebetulnya betul juga. Itu pasti udah heboh banget di seluruh dunia. Perbedaan teknologi dari zaman dulu dan sekarang, kalian bisa lihat, bisa menimbulkan konspirasi. Jadi, ini udah fix. Tembok besarnya itu nggak ada. Ini hanya kesalahan dari sistem, karena dari sonar yang nggak ke-update. Kemudian versinya ini udah lama sekali. Ditambah lagi ada beberapa orang yang memanfaatkan situasi ini dengan menggambar animasinya seolah-olah itu adalah tembok besar. Padahal bukan ya. Kalau misalkan beneran tembok besar, kita udah lihat ada foto aslinya, ada video aslinya. Dan para ilmuwan confirm kalau itu adalah ada tembok besar di bawah laut Papua. Oke, thank you semua teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.